Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Bukupane yang telah meringankan langkahnya untuk hadir di kegiatan saya ini untuk mensosialisasikan budaya positif yang ada pada tugas aksi nyata saya di modul 1 di 4. Perkenalkan, saya Emma Fatiani, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Bukupane, Kabupaten Asahan. Oke, di sini tugas aksi nyata saya yaitu budaya positif, yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Memang tepat sekali kemarin kita yang hari Senin kita itu baru diberikan adanya instruksi ya Bapak Ibu ya dari PJ Gubernur Sumatera Utara bahwa kita sebagai guru sudah tidak lagi mengadakan kekerasan kepada murid, baik itu dari kekerasan fisik maupun kekerasan dalam bentuk wacana. Jadi ketepatan memang di sini di budaya positif ini kita akan membahas tentang adanya nanti peran dan nilai kita sebagai guru. Nah, jadi selanjutnya di sini di modul 1.4 ini kita akan membahas tentang budaya positif. Di sini juga kita akan membahas nanti 5 peran kontrol kita sebagai seorang guru untuk menghadapi siswa. Artinya kita bisa lebih diuji untuk kesabaran kita dengan menggunakan budaya-budaya positif ini untuk menghadapi siswa kita yang misalkannya dalam bentuk bermasalah, terlambat hadir, ataupun misalkannya tertidur di dalam kelas, ataupun hal-hal yang negatif yang lainnya. Selanjutnya, di sini ada pertanyaan pemantik yang saya harapkan dari Bapak Ibu Guru untuk menjawab antara setuju dan tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu sekalian, hukuman itu cocok nggak, setuju nggak untuk mendisiplinkan anak-anak kita yang ada di wilayah ataupun bagian dari warga SMA Negeri 1 Bukupane? Hukumannya dia kayak mana? Misalkannya hukumannya seperti ini, terlambat ngutip sampah, nah bisa. Jadi kalau itu hukumannya meringankan siswa ya setuju. Setuju, berarti setuju Bapak Ibu ya. Hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Berarti kita menganggapan kita setuju bahwa hukuman itu bisa membuat anak menjadi disiplin. Asalkan enggak fisik. Asalkan tidak secara fisik ataupun dengan cara sit up, push up. Oke. Selanjutnya pemantik kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Enggak juga, kalau dia membersihkan halaman sekolah gini ya nggak sanggup lah Bu. Oke, berarti tergantung membersihkan halamannya sebesar apa gitu. semua. Seluas apa? Membersihkan halaman sekolah yang nggak sanggup itu udah fisik itu. Berarti tergantung hukumannya bagaimana. Oke Bapak Ibu ya. Oke, pertanyaan terima kasih Bu Sari Bandung. Selanjutnya pertanyaan ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Setuju. Bapak Ibu, setuju. Ya. Oke. Kita memberikan reward. Kita memberikan reward. Oke, nanti ada jawabannya. Lalu di sini semalam memang sudah kita bahas tentang memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi siswa. Ternyata di sini saya akan sedikit membagi pengalaman dan saya pun terkejut juga. Ternyata memberikan penghargaan ini dalam bentuk nanti sisinya negatifnya ada. Kenapa? Anak mengerjakannya itu dia tidak dengan bersungguh-sungguh karena dia ada tujuan tertentu. Hanya mengharapkan imbalan. Itu dia. Jadi ternyata memberikan penghargaan kepada anak ini, kalau bisa budaya yang seperti ini kita hapus. Saya pun terkejut juga karena semalam ada di lokal karya kami yang kedua, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ternyata tidak. Artinya itu tadi, anak itu karena ada tujuan tertentu, artinya dia tidak betul-betul dari karakter dia, memang dia niatnya itu ingin belajar dengan baik ataupun dengan bersungguh-sungguh. Jadi motonya pas drama lah ya Bu. Iya. Bisa juga Penghargaan itu kan banyak. ya. Makanya penghargaan itu kalau bisa kita berikan jangan berbentuk wujud benda. Ataupun kita berikan dalam bentuk tepuk tangan ataupun misalkan kita pujian, ya lainnya. Yang penting kita itu menganggapnya itu tidak ada efek negatif dengan lingkungannya juga, tetapi malah membangun kepada seluruh rekan sejawat kawan-kawannya.
Selanjutnya lagi di sini konsep utama di modul budaya positif adalah yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya nanti ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Selanjutnya ada keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Selanjutnya ada restitusi 5 posisi kontrol dan restitusi segitiga restitusi. Inilah yang dibahas dalam budaya positif. Lalu di sini ada perubahan paradigma stimulus respon ataupun teori kontrol pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol tersebut? Nah, jadi stimulus respon pertama kita mencoba orang agar berpandangan sama dengan kita. Ternyata di teori kontrolnya pilihannya itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang kita. Itu dia. Dan stimulus respon kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kebutuhan. Ternyata perilaku buruk itu merupakan bagian dari kebutuhan, maka teori kontrol itu semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Setiap kita beraktivitas, pasti jelas ada tujuannya ya Bapak Ibu ya. Lalu orang lain bisa mengontrol saya. Menurut Bapak Ibu bagaimana? Seandainya saya suruh Bapak Ibu guru makan, pasti kita kan hanya diri kita lah yang dapat mengontrol diri kita, bukan orang lain. Nah, itulah dia. Selanjutnya stimulus respon yang ketiga, saya bisa mengontrol orang lain. Maka teori kontrolnya itu adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Tetap seperti yang stimulus yang ketiga, yaitu hanya kita lah yang dapat mengontrol diri kita. Selanjutnya adanya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Maka di situ dijelaskan teori kontrolnya adalah dapat berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah. Maka teori kontrol pilihannya adalah model berpikir menang. Siapa menolak pasti ingin menang ya. Baru di sini yang akan kita pertanyakan, apa sih makna disiplin? Nah, mungkin selama ini kita kan tahu disiplin itu ada beberapa bagian guru yang mengatakan aku harus disiplin karena kalau tanpa disiplin aku tidak akan berhasil. Ya kan Ibu ya? Baru sebenarnya makna disiplin ini menurut Bapak Ibu apa sih makna disiplin? Kalau menurut Bapak bagaimana? Disiplin itu bagaimana? Bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Iya, bisa. Boleh ya Bapak Ibu ya. Ini kita tidak mencari benar atau salah 100 atau 50. Terima kasih kepada Mimana telah memberikan pendapatnya, yaitu bisa menempatkan pada tempatnya. Artinya disiplinnya tidur malam, ya waktunya tidur. Jangan waktunya tidur kita main handphone gitu ya Bapak ya. Oke. Ada lagi Ibu Imelda? Bebas. Taat terhadap aturan. Taat terhadap aturan ya Bu ya. Berarti setelah aturan yang ada diberi di instansi, maka kita harus mematuhinya. Oke, Bu Nita ada memberikan pendapatnya apa itu disiplin? Disiplin itu suatu tindakan yang sesuai dengan prosedur ataupun sesuai dengan waktu. Ya, berarti sesuai dengan jadwal kita ikuti dari jadwal tersebut, maka kita termasuk kategori disiplin. Dan ternyata makna disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina, yang artinya belajar. Nah, berarti disiplin itu merupakan bagian belajar pada diri kita. Lalu makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid dalam bentuk Socrates dan Plato. Lalu disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Jelas kita itu pastinya, kenapa kita disiplin? Karena ada tujuannya Bapak Ibu ya. Apakah tujuan kita membuat diri kita lebih baik, ataupun ada tujuan hal yang lain, ataupun tujuan kita itu supaya anak didik kita itu bisa ikut disiplin karena kita disiplin, itu ya Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya lagi, namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata-kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian satu tujuan mulia. Ternyata memang itu ya Bapak Ibu ya, makna dari disiplin ya. Terkadang mungkin memang dari diri kita merasa tidak nyaman, tapi yakinlah
bahwa disiplin itu membuat diri kita ke arah yang lebih baik. Oke, selanjutnya disiplin positif. Nah, bagian-bagian dari disiplin positif itu ada sebagai orang pendidik, tujuannya adalah menciptakan anak-anak memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu kepada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Itu tadi berarti kalau ada guru yang dilihat di disiplin itu kan anak-anak berpacu dianya. Oh, hari ini misalkannya imigrasi masuk harus disiplin, jam 7.30 masuk wajib masuk. Anak-anak pun berpacu juga ikut semakin disiplin. Selanjutnya lagi, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan ataupun ancaman maupun hukuman. Inilah yang merupakan bagian dari disiplin yang positif. Nah, selanjutnya nilai-nilai kebajikan universal, di mana nilai-nilai kebajikan universal ini merupakan bagian dari sifat manusia yang merupakan tujuannya itu mulia. Nah, jadi kenapa dikatakan mulia? Karena sesuatu itu aktivitasnya dalam bentuk yang dibuat oleh individu ataupun bapak ibu guru, pasti tujuannya itu sangat baik. Nah, makanya di sini bagian dari kebajikan universal itu sifatnya mulia. Lalu adanya nilai-nilai yang bersifat universal, lalu adanya lintas bahasa, ada dari suku bangsa, agama maupun berlatar belakang. Lalu di sini juga ada nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu masih ingat nggak profil pelajar Pancasila? Ada 5 atau 6? Ada Kayaknya dinyanyikan. 5 kan 6 ya? Oh, 2, 3, 4, 5. Ada 6 ya Bapak Ibu ya? Ya, jangan lupa. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Iya. Oke, yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Ibu Ramayani, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu bagaimana? Anak-anak kita ini. Nyanyi dulu lah, Bu, biar kita ingat. Kita nyanyi dulu. Ya, ayo tanya dulu. Oke. Baru nanti kita jawab. Kita nyanyi dulu. Oke, bisa kita mulai ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia. Dengan global, gotong royong mandiri, kreasi dan kritis. Iya, maka aku tadi ikuti mandiri dulu apa kritis? Sama, yang penting Ininya nggak urutan berubah. ataupun poin-poin dari profil pelajar Pancasila tetap ada di sini dan tetap ada di hati kita semua. Iya. Ya. Oke, yang pertama kita ambil beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Ibu Ramayani itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu dan berakhlak mulia itu anak-anak kita bagaimana? Boleh dikasih pendapatnya. Kita tidak benar salahnya, sama-sama memberikan pendapat. Di sini beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dengan anak-anak yang selalu beriman yang melaksanakan perintah agama, pasti anak-anak ini otomatis mempunyai akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Kalau menurut Pak Iwan bagaimana Pak Iwan? Yang dikatakan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Anak-anak kita bagaimana? Menjalankan kewajibannya sesuai dengan keyakinannya, hormat kepada orang tua dan guru. Nanti lebih mementingkan adab ya Pak ya? Oke. Oke, ya jelas ya Bapak Ibu ya. Yang dikatakan anak-anak kita ini, anak-anak kita beriman dan bertakwa, artinya dia religius, sifat yang religius itu melekat pada dirinya. Untuk yang dikatakan kewajiban agama Islam dalam bentuk sholat 5 waktu, dia tetap melaksanakannya, menghormati gurunya pada saat gurunya memberikan pembelajaran dalam kelas, dalam arti tidak melakukan hal-hal yang melanggar aturan-aturan dan sekolah. Selanjutnya ada yang dikatakan mandiri. Oke, menurut Ibu Rini, profil pelajar Pancasila itu mandiri itu yang bagaimana? Mandiri. Mandiri, mandi sendiri. Menurut saya mandiri itu dalam sesuatu mereka belajar sendiri tanpa diperintahkan oleh gurunya tersebut. Ya, berarti anak-anak tersebut itu
dia lebih aktif di dalam pembelajaran sesuai dengan materi yang diberikan kepada guru. Oke, dan menanggapi mungkin Ibu Desi. Menurut Ibu Desi itu sesuai dari profil pada Pancasila yang dikatakan mandiri itu bagaimana? Ya, saya sedikit setuju dengan Ibu Rini bahwasanya siswa yang mandiri itu berarti dia tanpa adanya dorongan dari guru dia mampu untuk mencari ilmu pengetahuan sendiri sesuai dengan materi pembelajaran yang sedang berlangsung. Berarti anak-anak itu dia terkesan lebih aktif. Iya, lebih aktif. Lebih aktif belajarnya, lebih aktif dalam aktivitas kegiatannya, lebih aktif dalam melaksanakan ataupun pembuatan proyek sesuai pembelajaran. Selanjutnya ada yang dikatakan bernalar kritis. Menurut Mem Suryana yang dikatakan bernalar kritis itu bagaimana? Siswa yang mampu bernalar kritis itu maksudnya mungkin siswa tadi bisa mengkritis sesuatu itu berdasarkan situasi yang dia lihat selama ini, misalnya di sekitar rumahnya, sekitar sekolahnya, yang mungkin berbeda dengan apa yang dia pahami dari sekolah atau pelajarannya. Harus lebih tanggap Ya, dia harus sikap tanggap terhadap sesuatu. Misalkannya kalau ada mungkin temannya yang kurang mampu atau belum tidak siap dalam belajar, kita harus kasih support kepada temannya juga ya, Mem, ya. Iya. Oke, selanjutnya ada yang dikatakan berkebinekaan global. Menurut Ibu Neja, berkebinekaan global ini yang bagaimana? Menurut saya berkebinekaan global itu kita kan Indonesia ini kan memiliki beragam adat, istiadat, ya kan, suku, bangsa. Nah, jadi yang berkebinekaan global itu itulah dia. Indonesia itu atau siswa kita itu di dalam satu kelas itu kan tidak hanya satu suku saja, tapi beberapa suku. Kan? Nah, jadi dengan adanya berkebinekaan global inilah kita itu diharapkan bisa menyatukan, ya kan? Jangan lebih dekat ke ras ini atau ke suku ini, tapi tetap menjadi satu kesatuan. Ya, kesatuan. Terima kasih kepada Ibu Neja. Selanjutnya di sini ada yang dikatakan bergotong royong. Artinya bergotong royong kerjasama semuanya ya. Semuanya kerjasama. Dan yang terakhir ada kreatif. Saya percaya anak-anak kita ini semua anak yang pintar. Pintarnya yang sangat luar biasa yang dapat membangunkan ataupun dapat menarik karakter mereka menjadi anak-anak yang maju dan sukses. Contohnya saja ya kan Bapak Ibu, kita pada saat menginstruksikan anak-anak kita untuk melakukan presentasi ataupun membuat kegiatan tugas, ternyata mereka sudah kreatif. Mereka bisa membantukan recording ataupun rekaman suaranya kepada tugas mereka. Mereka menggunakan aplikasi-aplikasi terbaru seperti Canva. Cukup luar biasa. Jadi disinilah tugas kita sebagai Bapak Ibu guru yang mempunyai peran kepada anak-anak kita untuk menuntun mereka, mengarahkan kepada titik kreatifan mereka. Nah, jadi di dalam profil pelajar Pancasila ini memang betul-betul kita disuruh menuntut. Kita harus seperti dulu kan yang dikatakan menghambakan murid. Kita pernah dengar hamba itu adalah sesuatu yang dikatakan budak ya. Nah, makanya sekarang tidak lagi yang kita menghambakan murid, tetapi sudah student center berpusat kepada siswa. Dengan adanya profil pelajar Pancasila tadi ini, anak sudah lebih merdeka dalam pembelajaran. Kalau mereka memang mempunyai sisi kreatifan, kita bimbing kreatifan mereka menjadi ke arah yang lebih jelas untuk dia. Oke, selanjutnya setelah nilai-nilai kebajikan, di eksplorasi konsep di pembelajaran 2.2 adanya teori motivasi, hukuman, dan penghargaan ataupun restitusi. Lalu di sini di teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Maka selanjutnya nanti ada yang kedua, yaitu apa yang akan saya dapatkan apabila saya tidak melakukannya. Nah, dalam arti melanggar suatu hukuman tersebut. Dan selanjutnya lagi untuk menghargai diri sendiri, yaitu saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, maka di sini termasuklah dia ke dalam bagian dari motivasi eksternal ataupun motivasi yang ada di dalam suatu teori perilaku manusia. Selanjutnya lagi, menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat kebijakan pada diri sendiri. Jadi sebenarnya inilah filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara.
dia lebih memerdekakan anak yang disesuaikan dengan zamannya juga, dan disesuaikan juga dengan lingkungannya. Kalau di zaman dulu mungkin kita memang berpusat pada guru ya, sistem pembelajaran kita, tetapi kalau zaman sekarang semua sesuai dengan filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara yang diberikan dalam pendidikan dengan pendidikan guru penggerak. Jadi itu belajar itu berpusat kepada anak. Memang sulit untuk mengawalinya, tetapi percayalah Bapak Ibu, setelah kita melaksanakannya atau mengimplementasikannya, alhamdulillah pembelajaran itu akan semakin ringan. Jadi kalau ada misalkan anak-anak yang kurang minatnya, belajarnya kurang, kita rajin ataupun harus memberikan motivasi kepada mereka supaya mereka agar lebih senang dalam pembelajaran. Jadi pembelajaran menurut Bapak Ki Hajar Dewantara itu, kita pembelajaran itu tidak mesti hanya di dalam kelas. Bisa juga kita adakan luar kelas, ataupun kita adakan dalam spiritur, terserah. Yang penting ada kesepakatan dengan orang tua ataupun siswanya juga. Selanjutnya lagi di sini ada dikatakan dihukum oleh penghargaan. Di sini penghargaan itu katanya bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta ataupun membujuk. Dorongan eksternal akan ada faktor ketergantungannya, misalkannya yaitu dalam bentuk pengaruh jangka pendek dan pengaruh jangka panjang. Itulah berarti nanti anak tersebut dia menggunakan penghargaannya tersebut memang dia tidak betul-betul dari hati mereka, tapi karena ada tujuan tertentu, maka ini ada pengaruhnya dengan ke depan atau pada saat ini saja. Selanjutnya ada penghargaan menghukum. Nah, penghargaan menghukum selanjutnya lagi dihukum oleh penghargaan, ada yang dikatakan penghargaan mengurangi ketepatan, dan yang selanjutnya penghargaan tidak efektif, dan yang terakhir adalah penghargaan merusak hubungan. Jadi kita lanjutkan, dan yang dikatakan dihukum oleh penghargaan adalah penghargaan itu bisa menentukan kualitas. Itu yang kita katakan tadi, kalau seandainya anak kita kasih penghargaan karena sesuatu, misalnya rajin belajar saya kasih hadiah, ternyata itu nanti bisa menentukan kualitas anak. Misalkannya belajar geografi kasih penghargaan, masuk pelajaran saya ekonomi belajar penghargaan, kan minat belajar akan menjadi turun. Karena apa? Karena ada sesuatu tujuan dia tadi. Nah, dia memang tidak betul-betul dari hatinya untuk belajar, karena ada penghargaan yang bisa diharapkan. Karena kita semua bidang studi kan ada berbagai ragam. Mungkin Bapak Ibu satu ini memberikan penghargaan, ini tidak. Berarti kita nanti hanya lebih semangat belajar itu kepada satu bidang studi. Makanya memberikan penghargaan itu bukan merupakan bagian dari motivasi belajar anak. Kemudian yang kita jawab tadi pertama. Selanjutnya penghargaan itu merupakan bisa mematikan kreativitas. Anak jadi malas. Anak yang lain nanti ataupun kawan-kawannya bisa cenderung ke efek negatif. Anak-anak menjadi malas. Kenapa? Yang seharusnya kreativitas tadi jadi malas lah. Nanti nggak dapatnya aku hadiahnya. Misalkannya seperti itu. Nah, jadi dengan adanya penghargaan, ternyata itu kreativitas anak bisa mati, terhenti sampai di situ saja. Nah, jadi kita tetap budidayakan kreatif anak itu, kita bimbing, kita tuntun hingga sampai dengan masa depannya, sampai dia selesai. Nah, jangan karena sesuatu ujung-ujungnya ingin diberikan penghargaan. Selanjutnya penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi motivasi anak pun bisa berkurang. Mungkin hari ini ada penghargaan, semangat dia belajarnya. Besok ternyata ada penghargaan, jadi malas dia belajarnya. Nah, jelas ya Bapak Ibu ya, ternyata penghargaan itu bukan merupakan bagian dari motivasi minat belajar anak didik kita. Oke, selanjutnya lagi di sini ada beberapa yang dikatakan tindakan guru. Jadi di sini tugas kita Bapak Ibu membedakan hukuman dan konsekuensi. Menurut Bapak Ibu, Ibu Misni, saya minta pendapatnya menurut Ibu Misni. Bapak Ibu, sebelum kita memasuki tugas dalam bentuk perbedaan hukuman dengan konsekuensi, Bapak Ibu ada yang ingin dipertanyakan? Ya, silakan. Tadi Bu, sekali lagi saya ingin menegaskan, saya ingin tahu dulu apa makna dari hukuman dan apa konsekuensinya. Kemudian tadi yang saya perhatilah misalnya penghargaan yang siswa yang berhasil diberikan penghargaan berupa reward, kemudian bisa menurunkan motivasi belajar. Kemudian ibu memberikan solusi dengan cara memberikan motivasi. Cuman yang saya agak sibuk gini ya kan, siswa kita ini banyak gitu. Sementara kita
memotivasi siswa itu per individu. Jadi kita tahu dia mau maju mana yang biasa-biasa aja itu kita sendiri kadang masih bingung gitu loh. Gimana solusinya? Oke, terima kasih kepada Ibu Suryana atas pertanyaannya. Bella di sini dengan saya untuk menjawab. Inilah Bapak Ibu peran kita sebagai seorang guru. Kita saling berkolaborasi. Kita satu sepakat agar menuntun anak kita menjadi anak yang mempunyai karakter yang mereka inginkan. Misalkannya kan semua anak kita itu tidak ada yang hobinya itu menjadi dokter, ada yang hobinya nanti memang dia maunya itu tamat aku menjadi seorang pelukis. Artinya yang seorang pelukis tadi ini kita bimbing, kita tuntun mereka. Kita tuntun mereka, kita ajak kita cari tahu apa yang mereka inginkan. Dengan cara bagaimana? Begitu banyaknya ratusan siswa kita nggak mungkin kita seorang diri untuk menuntun mereka. Makanya inilah pentingnya kita rekan sejawat saling berkolaborasi agar tercapainya karakter anak menjadi karakter yang baik, agar mereka dapat meraih cita-citanya. Kita berkolaborasi dalam satu kelas, saling bertukar pikiran, kita bimbing anak-anak kita ajak, kita tuntun mereka hingga mereka mendapatkan cita-citanya di depan hari. Terima kasih Bu Suryana. Untuk hukuman dan konsekuensi jelas mempunyai arti yang berbeda. Kalau hukuman ini adalah merupakan bagian dari imbas dari suatu aktivitas yang kita langgar. Berbeda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi ini dia merupakan bagian dari kesepakatan. Kesepakatan antara guru dengan siswa di dalam kelas sebelum memulai pembelajaran. Kalau menurut Bapak Ibu, sebelum kita memulai pembelajaran, ada yang pernah membuat kesepakatan kelas nggak? Ada ya Bapak Ibu ya. Contohnya, boleh saya tahu? Kalau misalnya saya seorang guru bahasa Inggris, misal karena saya bahasa Inggris itu setiap ada kelas bahasa Inggris, siswa wajib membawa kamus. Nah, ketika dia tidak bawa 2 kali, saya kasihlah hukuman ataupun ya konsekuensinya tadi itu perjanjiannya. Pertama kalau dia tinggal 2 kali, saya coretlah mukanya dengan spidol. Kalau udah ketinggalan 3 kali, saya suruh dia belajarnya itu berdiri di kelas. Gitu aja. Untuk itu anaknya ada yang merasa keberatan dengan hukuman atau konsekuensi pada saat kesepakatan pada saat pembelajaran? Enggak. Tidak ada sepakat, karena semuanya sepakat ya? Karena mereka tetap belajar di kelas, nggak saya keluarkan gitu. Cuman intinya saya coret wajahnya. Kemudian kalau misalnya sampai ketiga kali dia nggak bakal juga, saya suruh dia belajar sambil berdiri. Oke, terima kasih kepada ibu yang lain. Pak Iwan pernah membuat suatu kesepakatan di dalam kelas? Di awal pembelajaran pertama sekali sebelum kita mulai mengajar sudah dibuat. Ya. Contohnya apa itu Pak, kesepakatan kelas di dalam kelasnya? Mulai dari buku tulis, pulpen, sampai buku paket itu kita sepakati bersama. Contohnya seperti buku tulis, itu saya konsep cuma menggunakan 1 buku tulis. Artinya, kenapa? Karena ekonomi siswa kan juga tidak semua sama. Ya, betul. Satu, yang kedua, buku tulis itu harus bersampul. Lalu dengan warna yang sama ya Pak ya, seragam warnanya ya? Kalau saya tidak Bu, kalau saya bebas, yang penting bersampul, punya baju dia. Lalu kalau masalah pena, saya nggak suka ada tinta merah. Harus hitam atau biru. Jadi saya pun juga nggak pakai tinta merah karena yang udah merah tuh kayaknya gedek gitu, kesel gitu. Marah kesel. Jadi kalau ada tinta merah di buku tulis mereka, berarti saya udah kartu merah sama dia gitu. Yang penting kesepakatan yang Bapak buat di dalam kelas atas kesepakatan bersama ya. guru dengan siswanya. Oke. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberikan tanggapannya. Jadi di sini ada tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Menurut Ibu Misdi, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena saya tidak akan terlambat lagi. Menurut Ibu itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kita simpan ya Bu ya, bahwa itu merupakan bagian dari konsekuensi. Nah, ketahuan ya? Jawabannya ketahuan. Karena salah. Bagian dulu. Ketahuan dulu. Apa
restitusi. Nanti aku Oke, saya simpan jawaban Bu Minci, itu merupakan konsekuensi ya Bu. Restitusi. Konsekuensi sana. Oke, pertanyaan kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Menurut Ibu Ramayani itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Karena kita kawanannya salah, di sini saya tidak akan terlambat lagi karena apa tadi? Ini nomor 2. Nomor 2. Ya, pertanyaan kedua sekarang kita. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman. Kalau konsekuensi itu kan suatu kesepakatan. Simpan ya Bu. Selanjutnya pertanyaan ketiga, menggantikan kertas tugas temannya yang telah dicoret-coret. Push up. Pertanyaan ketiga adalah murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menurut Ibu Imelda Hutapea, itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Murid diminta untuk push up, berarti fisik ya Bu. Berarti hukuman. Jawabannya hukuman atau konsekuensi pada Hukuman. hukuman. Terima kasih Ibu Imel. Iya, berarti fisik. Oke, kalau menurut Ibu Yunita, menggunakan menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu merupakan konsekuensi atau hukuman? Menggantikan kertas Yang dicoret-coret kawannya, kalau ada kertas kawannya dicoret-coretnya, itu untuk digantikan. iya digantikannya. Itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kita simpan dulu, nanti kita lihat jawabannya. Oke, yang keempat, kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Oke. Konsekuensi. Oke, selanjutnya murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Melepaskan itu ya Bu ya. Murid disuruh melepaskan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman ya Bu ya. Oke, kita simpan jawabannya, itu hukuman. Selanjutnya Oke. Yang tadi Bu, selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Karena ada fisik kan? Iya. Kalau fisik itu berarti hukuman ya Bu ya. Oke. Jadi di sini jawaban dari yang kita berikan tanggapan kita ada. Selanjutnya ada di sini. Ini Bu. tengok dulu lah, betul Nah, ini jawabannya sebenarnya. Ini jawabannya sebenarnya. Ini Apa jawaban tuh, Bu? sebenarnya. Iya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali terlambat 10 menit. Mencatat 100 kali dalam bentuk kalimat saya tidak terlambat lagi. Itu ternyata merupakan hukuman. Nah, karena kan efek dari ataupun imbas dari anak terlambat, maka dia suruh nulis sampai 100 kali. Oh, berarti Bu, kalau misalkan ada kata-kata karena itu dia semuanya termasuk ke dalam hukuman ya Bu? Iya. Enggak juga. Ya, yang mana Bu Desi? Air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar itu konsekuensi. Oh, iya. Iya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis Karena menjadi patokan. Oke. Tergantung dari titik masalahnya apa dianya. Nah, kalau dia titik masalahnya tidak memberatkan, maka itu merupakan konsekuensi. Tetapi kalau titik masalah itu dalam bentuk imbas hukuman ataupun dalam bentuk efek dari kelalaian kita, itulah yang merupakan bagian dari hukuman. Jadi kalau dia konsekuensi ini hanya dalam bentuk aktivitasnya itu tidak ada imbas. Misalkan kita menumpahkan air, Ada unsur ketidaksengajaan. Nah, bisa. Kalau kita bersalah, maka yang kita bersihkan pula kan. Berarti hukuman itu karena kelalaian Iya, ataupun imbas dari perbuatan yang salah. atau hukuman itu tidak sengaja. Tidak Karena sengaja. perbuatan tidak sengaja. Karena kalau tadi kan itu
lalai. Kayak tadi lah, menumpahkan air itu kan lalai. Ketidaksengajaan, unsur ketidaksengajaan. Itu apa mungkin udah disepakati di kelas? Ya, tapi kan Bu, itu misalkannya yang kalau kita katakan tadi menumpahkan air karena tersenggol ya kan. Kalau kita lihat dari aktivitas permasalahannya, kan tidak begitu berat dia. Tidak mengimbaskan dengan ke sanksi dia. Memang tanggung jawab kita karena kita membuat satu kesalahan, ya kita bersihkanlah pula. Makanya itu konsekuensi pada diri kita. Mungkin kalau orang-orangnya bangsa ego, ataupun dia individualisme ditinggalkan aja. Tetapi secara sosial hal yang seperti ini kan tidak cocok kita lakukan. Apalagi kita seorang pendidik. Kalau misalkan kita berbuat kesalahan dan kesalahan tersebut tidak fatal, maka kita lah yang bertanggung jawab untuk membersihkan air tersebut. Itu dia. Tapi itu nomor 1 dengan nomor terakhir. Terakhir. Itu aku nggak tahu. Nomor 1 itu hukuman, nomor Iya. terakhir itu Berarti konsekuensi. lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran. Berarti sebelumnya ada kesepakatan kelas ataupun kesepakatan dengan guru olahraganya. Makanya saya katakan tadi kan Bapak Ibu pernah berkesepakatan. Kalau yang ini kan memang dia terlambat ke sekolah. Umum dia secara universal. Kalau bedanya kan kalau yang bawah itu memang dia udah pernah buat kesepakatan sama gurunya, makanya dijadikan sebagai konsekuensi. Kalau rasa gitu Kalau sih. kita baca Kalimatnya sepertinya sama ya. Iya, sama. Hukuman ya kan. Dia harus ada kata pendahulunya. Iya, makanya kakak bilang tadi itu merupakan hukuman. Ini dia secara Lebih spesifik dia. Spesifik. Seru ya Kak. Kalau dilihat kalimat, Hukumannya ambigu itu. kalau hukuman itu sifatnya luas, Iya. ya kan Bu? Ya. Karena kalau ada kata sekolah itu pasti hukuman. Tapi kalau dia urusan kelas, Konsekuensi. konsekuensi. Iya, itu konsekuensi. Artinya antara pihak satu dengan pihak kedua itu konsekuensi. Ya. Jadi seperti kita lah. Kayaknya tadi Objeknya- kembali lagi lah di materi pertama, budaya positif tadi. Kan ada cerita Ini tadi nanti kita budaya ini. positif tadi yang pertama kali. Kelanjutan Tentang kita nanti hukuman. ini, surat segitiga restitusi. Gantian Mbak Yun. Hubungannya. Iya ada hubungannya. Artinya kita gini loh, menghukum anak itu ataupun kita memberi hukum ibadah ada cara triknya. Itu dia. Jadi kita memang diawalkan dulu dari peran kita sebagai guru, nanti masuk kita ke hukuman dan konsekuensi yang terakhir ada. Oke, kita lanjutkan ya ke selanjutnya ya. Oke, inilah yang mempunyai pembedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Hukuman itu adalah katanya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Setuju Pak Ibu? Sesuatu yang menyakitkan. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Artinya dia tadi yang seperti misalkannya terlambat. Setuju. Setuju ya? Iya. Konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Tapi kan nggak mesti menyakiti. Ya, bisa itu tergantung kesepakatannya Ibu. Ya. Tergantung kesepakatan antara guru dengan muridnya. Oke, selanjutnya lagi ada di sini membuat anak sakit. Jelas ya. Kalau ini namanya hukuman, ya. Fisik. Kalau sudah katakan, nanti kita langsung masuk nanti di sini ada peran nilai kontrol seorang. Nanti kena HAM, Bu. Iya. Karena Di sinilah sesuai dari sudah dibuat. surat perintah Bapak PJ Gubernur Sumatera Utara bahwa kita tidak boleh lagi Iya. nanti ada kita termasuk peran kontrol guru yang mana? Apakah kita sebagai penghukum? Ada nanti Bapak Ibu. Oke, selanjutnya lagi ingat bahwa hukuman itu merupakan bagian dari fisik ya. Kalau gitu Bu, ya saya sendiri, kami minta lah ada badan hukum yang melindungi Ya. guru. Ada banyak hukumnya ya kan. Jangan hanya siswa anak aja yang ada hukumnya, kan, badan ya. hukumnya. Masa kita nggak ada badan hukumnya? Jadi kalau guru di Semarang yang di mana tuh yang guru di Menyuruh sholat. Yang dilempar sampai Iya. buta. Jadi Kan setuju tapi dilanggar juga. Kemudian apa namanya? Nanti guru mengadu kemana? Kalau tadi siswa mengadu ada tuh. Kalau guru mengadu kemana? Iya, nggak ada yang melindungi kita. Udah nggak ada yang Suami melindungi. masing-masing lah Bu. Suami. Oke, jadi mudah-mudahan dengan adanya surat perintah yang diberikan Bapak Gubernur,
Insya Allah mudah-mudahan kita dapat perlindungan. Ya, kita berdoa saja. Mudah-mudahan Kira-kira selama lagi nggak tuh Bu? nanti kita telepon. Kalau dia ada badan hukumnya kan maaf tapi kita ngasih hukuman pun ya maaf ya kalaupun siswa bandel ya kita tuh ngasih hukumannya agak sedikit Iya. gimana gitu ya. Iya, Itu kan tadi yang bisa sesuatu yang menyakitkan. Menyakitkan diri sendiri ya, Bu, ya. Iya. Yang penting apabila dalam bentuk fisik tersenggol itu merupakan bagian dari hukuman. Dan mudah-mudahan untuk kita menyakiti anak. kegiatan ini makanya ada nanti prosesi. Jadi kalau menyakitinya dengan perkataan bagaimana? Bodoh kali. Nah, itu juga merupakan Kadang-kadang juga yang sakit deh ya kan? Iya. Hatinya. Iya. Hatinya sakit. Iya. Itu menyakiti hati, walaupun nggak ini. Itu ada fisik maupun hati. Untuk jangka waktu lama. Menyakiti hati tanpa berdarah. Itu sakit tak berdarah. Di sini. makanya ternyata hukuman itu tidak lagi fisik, ucapan juga merupakan bagian hukuman. Jadi mudah-mudahan dengan adanya budaya positif, saya berharap dan kita semua berharap saya mengingatkan kita tidak termasuk bagian nanti guru penghukum. Apakah dia baik dari guru yang menghukum fisik? Nah, memang betul untuk membuat kita itu lebih enak menghadapi anak-anak, kita harus penuh dengan kesadaran. Artinya fokus kepada anak-anak kita dalam bentuk menahan emosi kita sesaat. Oke, Bu. selanjutnya Nggak, itu tadi Bu, Mam. Ya, Mama. Coba Bu yang balikkan lagi. Itu mendorong anak menyakiti diri sendiri itu gimana itu? Sama mendorong anak agar mudah itulah artinya habis dari hukuman tadi. Ah. Nah, berarti kalau hukuman itu membuat anak kita itu nanti makin sakit dianya pada dirinya sendiri ataupun bisa menimbulkan rasa dendam. Nah, itu dia. Makanya kita tidak pungkiri kesempatan kita sama-sama semua tinggal di lingkungan sosial. Mungkin kalau nanti ada anak-anak kita sudah tamat berselisih, dia seacuh. Nah, mungkin dia mengingatkan kisah lampau masa lalu dia dengan kita. Makanya inilah yang harus kita pelajari kembali agar kita menjadikan karakter pendidik itu yang inovatif ataupun dalam bentuk membuat anak-anak itu merasa nyaman kepada kita. Misalnya kita bagian dari angel mereka, itu kan angel ya Bu ya, malaikat ya. Jadi kalau gitu Bu, minggu pertama pembelajaran, semua guru harus Buat kesepakatan kelas. konsekuensi gitu. Kesepakatan kelas. Jadi ya dinding-dinding itu harus penuh lah ya. Dengan catatan supaya mereka ingat. Tidak mesti di situ juga, mungkin kita kan ada di agenda kita ataupun anak-anak menulis di catatannya. Kesepakatan tadi kesepakatan itu Ibu kita beri kepada anak, bukan kita yang menentukan. Artinya seperti ini menurut anak-anak itu semuanya kesepakatan kelas apa yang akan kita buat di kelas ini supaya pembelajaran kita aktif. Mungkin tidak ada kan tunjuk tangan, mereka memberikan pendapatnya masing-masing. Saya Bu tidak boleh recok pada saat Ibu memberikan penerangan kepada kami. Baru Ibu tinggal mengirimkan aja. Sepakat semuanya sepakat. Jadi 100% harus sepakat. Nah, jadi pada saat itu terjadi, baru kita kembalikan lagi kepada si anak. Itu dia. Maka kita hanya menuntun. Nah, kita sekarang seperti petani yang betul-betul mencari benih-benih bibit yang berkualitas. Nah, itulah kita Pak. Apabila ada bibit yang tidak berkualitas, maka benih-benih itulah yang kita pupuk, kita buat menjadi supaya lebih berkualitas. Kalau menjadi hama dia kayak mana tuh? Hamanya banyak aja. Jadi kalau sudah dikasihkan sekuensinya, kemudian mereka melanggar. Kasih gimana? Makanya pada saat kesepakatan tadi, kita kan nanti membuat sanksi. Sanksi itu kalau bisa kita tidak memberatkan kepada si anak juga, tetapi anak itu akan mengingat kepada dirinya, melekat pada dirinya. Itu. Misalkannya, ya saya baru terjadi tadi dengan kelas 1-4. Semalam saya masuki pembelajaran sosiologi di situ. Kita lagi belajar aktif, semuanya aktif. Ada siswa saya itu yang belajar asal bermain game. Nah, ketepatan memang sebelum pembelajaran saya pembelajaran awal sosiologi, saya berkesepakatan. Kesepakatannya apa? Tidak boleh bermain game pada saat KBM. Sepakat. Ternyata ada melanggar. Sanksi yang kami berikan adalah handphone wajib diambil oleh orang tua. Memang ketepatan tadi si anak merengek, kita harus konsekuensi. Kita harus betul-betul. Padahal kita sebenarnya berisi. Kalau bisa disekasikan, kasih harus selesai urusan kita. Tapi tidak seperti itu. Kenapa? Nanti ada anak yang kritis, Bu, ambil handphonenya. Ketepatan itu terjadi di rumah saya semalam. Ada yang kritis,
ambil handphonenya Bu, kan kita sepakat. Mau tidak mau, padahal sebenarnya kalau dituruti dari hati Bapak Ibu kita malas sebenarnya, malas sekali. Tapi kita harus konsekuensi dengan anak, karena apa? Karena di awal pembelajaran kita punya kesepakatan. Nah, jadi mau tidak mau saya ambil. Anak sudah merengek, tetap saya harus bertahan, tetap saya harus kuat dengan pikiran saya. Kalau orang tuanya datang, alhamdulillah terpenuhi, orang tuanya datang. Jadi memang sebenarnya keberhasilan seorang anak ini adanya bimbingan ataupun dituntun ataupun diarahkan oleh orang tua yang secara internal dari keluarganya dan eksternal kita dari guru-guru yang pasti berhasil anak kita. Oke, selanjutnya bisa kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Selanjutnya restitusi. Apa itu restitusi? Oh, kami ditoksis. Mungkin Bapak Ibu sama ini hanya mendengar restitusi apa sih, kita dari kamus ya kan seperti Bapak tadi. Jadi restitusi itu merupakan bagian dari yaitu proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, jadi anak-anak yang bersalah itu harus diperbaiki dengan adanya restitusi. Itulah dia. Jadi mereka langsung hukum, tetapi kita selesaikan dalam bentuk permasalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya mereka masih ingat ataupun mempelajari masalah mereka. Oh, saya tidak akan berbuat seperti ini lagi karena sudah diproses dengan adanya segitiga restitusi. Jadi permasalahan ini banyak ya Pak Ibu ya, apakah nanti di kantin pada saat pembelajaran kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Memang secara nyatanya saya baru mendapatkan satu permasalahan pada anak saya coba buat. Memang betul asik, tidak menggunakan dengan cara hukum, tidak dengan adanya fisik, pukulan fisik tidak ada. Tetapi kita membuat anak itu betul-betul sadar sehingga mereka tidak ingin lagi membuat suatu kesalahan. Selanjutnya lagi di sini Contohnya apa Bu? Contohnya itu restitusi itu misalkannya anak terlambat. Nah, oke, anak terlambat pada saat datang ke sekolah, maka kita tidak bisa langsung. Oke. Lalu ada di sini yang dikatakan ciri-ciri restitusi. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi anak-anak itu kita masukkan permasalahan mereka ke segitiga restitusi itu berarti dia bukan dalam bentuk inilah kesalahanku. Nah, seperti tadi anak kita, mahasiswa kita kan, Bu, saya siap Ibu suruh apapun, yang penting handphone saya dikembalikan. Bukan seperti itu. Tetapi itu untuk dia belajar dari kesalahan dia agar tidak dibuat lagi di kemudian kelak dalam permasalahan yang sama. Selanjutnya memperbaiki hubungan antara guru dengan siswanya. Lalu adanya tawaran bukan paksaan. Ada restitusi menuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Dan yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Lalu ada restitusi mencari kebutuhan yang mendasari dari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Selanjutnya restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi setiap anak itu kan mempunyai karakter yang berbeda-beda. Maka untuk penyelesaian masalahnya tadi ini, maka kita masukkan nanti ke dalam segitiga restitusi. Lalu yang ke-8, restitusi fokus pada solusi. Jadi misalkannya anak tersebut terlambat, kita cari solusinya. Nah, kita cari solusi si anak itu apa sih supaya mereka tidak terlambat kembali, tidak terlambat lagi, ataupun pada saat anak tersebut buang sampah sembarangan. Ini kan sudah melanggar budaya positif, makanya kita masukkan ke dalam segitiga restitusi. Nanti anak tersebut dapat mendapatkan solusi dan mereka tidak akan berbuat lagi. Lalu yang ke-9 adalah mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Artinya anak tersebut tidak merasa diasingkan, tetapi dengan caranya kita mengambil tindakan segitiga restitusi, anak tersebut dapat berkolaborasi dengan teman-temannya kembali. Selanjutnya di pembelajaran yang ketiga adalah keyakinan kelas. Oke, selanjutnya di sini apa sih ciri-ciri keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan. Jadi peraturan kelas dengan keyakinan kelas berbeda. Keyakinan kelas itu itulah dia nyata. Apa yang tidak akan diperbuat murid pada saat pembelajaran. Contohnya misalkannya makan di ruang kelas pada saat guru menjelaskan ataupun pembelajaran sedang dimulai. Itu juga termasuk bagian dari keyakinan kelas. Berarti keyakinan kelas ini adalah kesepakatan antara guru didampingi dengan anak didiknya. Selanjutnya lagi keyakinan kelas berupa pernyataan universal secara umum dianya, bersifat umum, universal.
Selanjutnya, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, jadi membuat kalimat-kalimatnya itu dalam bentuk positif. Contohnya gini, tidak boleh terlambat hadir ke sekolah. Itu kan bahasanya terlalu negatif, artinya terlalu keras bahasa tersebut. Maka kita buat dalam bentuk keyakinan kelas dengan bahasa positifnya bagaimana contohnya? Persamaan dari tidak boleh datang terlambat ke sekolah. Hadir tepat waktu. Terima kasih Bu Santi. Benar sekali. Kita buat dalam bentuk kalimat positifnya hadir tepat waktu. Sangat berbeda ya kan Ibu? Kalau kita membuat kalimat positif itu kan dia lebih cenderung bahasanya itu indah kita dengar. Ketimbang tidak boleh hadir, tidak boleh terlambat masuk ke kelas. Nah, itu kan kesannya seperti mengintimidasi. Tapi kalau kita katakan keyakinan kelas kita pada saat jam pelajaran saya hadir tepat waktu, lebih indah kita dengar ya kan Bu ya. Bahkan kita lafazkan juga lebih enak. Selanjutnya lagi keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak. Jadi kita mau keyakinan kelas pada anak itu jangan terlalu banyak kali. Minimal 4 atau 5 poin saja sudah cukup. Yang penting betul-betul bermakna dan betul-betul dapat dilaksanakan oleh anak-anak didik kita. Selanjutnya lagi di sini keyakinan kelas sebenarnya sesuatu yang diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi jangan kita ambil dari luar, yang ada di lingkungan kita lah, sesuai dengan kondisi anak kita. Semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi keyakinan kelas ini tidak kita yang menentukan kalimatnya, tetapi kita yang mengarahkan ke dalam bentuk kalimat positif. Kita minta kepada anak-anak memberikan pendapatnya semua, apa keyakinan kelas yang akan mereka maukan, apa yang mau mereka buat. Jadi dari mereka, untuk mereka, dan oleh mereka juga. Seperti sistem demokrasi. Oke, selanjutnya lagi semua terakhir bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kita evaluasi kembali apakah perlu kita kurangi atau kita tambahi sedikit saja. Nah, itulah dari pemahaman dari poin yang terakhir. Selanjutnya kesepakatan kelas. Di sini ada contoh-contoh kesepakatan kelas. Yaitu yang pertama datang tepat waktu mengucapkan salam. Itu kita bisa buat kesepakatan kelas ataupun anak-anak bisa mengatakan juga kepada gurunya nanti, Bu, datang tepat waktu. Nah, kita tambahkan juga dengan mengucapkan salam. Karena anak kan terkadang dia langsung datang masuk aja tanpa mengucapkan salam ataupun selamat pagi Bu, assalamualaikum Bu, baru kita izin masuk. Selanjutnya tetap menjaga kebersihan sekolah. Inilah yang pernah juga diterapkan oleh teman kita CGP Angkatan 6 yaitu Ibu Nenek Silva ini. Dia membuat fisik bergeraknya dengan Lisa, goyang Lisa, ataupun Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Nausis Tahun juga akan mengimplementasikan kebersihan sekolah kita dengan adanya plang-plang di tiap-tiap sudut dengan mengatakan Lisa. Ataupun dalam arti lihat sampah, ambil, cukup bagus sekali. Akan tetap kita implementasikan untuk kedepannya juga. Selanjutnya juga di sini ada berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Ini juga merupakan bagian dari kesepakatan kelas ya. Selanjutnya aktif dalam pembelajaran dan tertib. Oke, selanjutnya di sini ada juga bentuk pertanyaan kepada Bapak Ibu dan saya minta jawab bersama-sama. Menurut Bapak Ibu, selalu kembalikan buku ke tempatnya itu merupakan apa? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Nah, simpan ya Bapak Ibu ya. Oke, tanggung jawab. Berarti merapikan, mengembalikan buku ke tempatnya itu merupakan tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Menurut Bapak Ibu itu dilarang mengganggu orang lain itu merupakan kedisiplinan ataupun menghargai atau tanggung jawab. Menghargai orang lain. Menghargai orang lain ya. Iya, menghargai orang lain. Nanti kita lihat jawaban sebenarnya Bu. Oke, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu termasuk tanggung jawab. Oke, kita buat tanggung jawab. Menjawab wajib ya. Wajib ya. Dilarang melakukan kekerasan, menghargai orang lain, kedisiplinan kah? Menghargai orang lain. Menghargai orang lain. Saya juga tuh dilarang menggunakan narkoba. Dilarangnya dihapus ya. Jadi boleh menggunakan narkoba, Pak? Ya, menggunakan narkoba
narkoba, tanggung jawab. Kalau dilarang menggunakan narkoba itu karena apa? Termasuk apa? Tanggung jawab. Kelasnya termasuk golongan apa? Apakah kesehatan atau merupakan bagian dari menghargai orang lain? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Kesehatan nggak ya? Tanggung jawab. Oke. Itu kan Bergantian atau menunggu giliran? Termasuk bagian apa ini? Menghargai orang lain. Nanti kita ya. Gunakan masker. disiplin. Menghargai orang lain. Menggunakan masker, Disiplin juga ya. disiplin dalam bentuk kesehatan ya Bapak Ibu ya. Kita belajar kesehatan. Jangan berlari di atas koridor, apa koridor ya? Yang di atas Teras-teras. aspal, teras pinggiran itu koridor. Disiplin. Disiplin. Oke, kita skip. Oke, maka jawabannya adalah ternyata selalu mengembalikan buku ke tempatnya itu merupakan tanggung jawab. Benar ya Bapak Ibu ya? Oke, selanjutnya dilarang mengganggu orang lain, itu keyakinan kelasnya dalam bentuk menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, ternyata itu keyakinan kelasnya menghormati orang lain ataupun mempunyai komitmen. Nah, komitmen pada diri sendiri gitu maksudnya. Dilarang melakukan kekerasan itu adalah merupakan bagian dari keselamatan. Keselamatan ataupun menghargai orang lain. Benar tadi jawabannya ya? Tadi kita apa tadi jawabannya di atas? Menghargai orang lain. Menghargai orang lainnya, oke ya sama. Yang pertama tanggung jawab ya sama, oke benar ya Bapak Ibu ya. Yang ketiga jawabannya menghormati orang lain ataupun berkomitmen. Disiplin tadi dia termasuk bagian dari disiplin. Dilarang melakukan kekerasan itu juga merupakan keselamatan atau menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba itu ternyata merupakan bagian dari kesehatan. Lalu bergantian atau menunggu giliran itu menghormati orang lain ya benar jawabannya apapun disuruh bersabar. Selanjutnya menggunakan masker itu juga merupakan kesehatan ataupun keselamatan. Dan yang terakhir jangan berlari di atas koridor itu merupakan keselamatan ataupun keamanan pada diri kita. Oke, selanjutnya di sini ada juga kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu merupakan bagian dari bertahan hidup yang dibarengi dengan adanya kasih sayang, adanya penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Lalu disinilah 5 posisi kontrol yang betul-betul kita tanamkan pada Bapak Ibu guru. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama 5 posisi kontrol seorang guru itu adalah penghukum. Yang kedua pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga teman. Keempat pemantau dan yang kelima manajer. Kalau menurut Ibu Imel itu termasuk di posisi kontrol yang mana di antara kelima ini? Kita nampak baik. Iya, nampak. Saya ulangi, yang pertama itu guru itu ada di kita sebagai penghukum. Posisi kontrol kita itu adalah sebagai penghukum. Yang kedua, guru itu adalah sebagai pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Menurut Ibu Imel di antara kelima ini yang mana satu? 5-5-nya. 5-5-nya. Oke, Ibu Lilita Sesuai dengan kondisi. sesuai dengan kondisi berarti Iya, kondisi saat lagi anak berbuat salah Jadi penghukum. berarti kita pernah menjadi guru sebagai penghukum ya Bu ya, tidak kita pungkiri, tetapi saat ini kita memang dituntut adalah guru sebagai seorang manajer. Nah Bapak Ibu kalau udah kita dengar kata manajer berarti ini udah level paling atas sekali. Siapapun orangnya, siapapun gurunya, saat ini kita tidak menginginkan kita itu digelar sebagai guru, sebagai kontrol penghukum, atau menginginkan sebagai seorang manajer. Mungkin Bapak Ibu ataupun bahkan saya juga pernah merasakan ataupun melibatkan diri saya sebagai penghukum. Karena apa? Mungkin pada saat itu kita memang sama-sama belum belajar, tapi disinilah kita memberikan sosialisasi budaya positif dalam bentuk 5 peran kontrol pada diri seorang guru. Oke. Selanjutnya itu yang mana katakan penghukum itu termasuk bagian guru yang mau menghardik.
Menghardi itu bukan memukul ya Bapak Ibu ya. Menghardi itu seperti memberikan ucapan kasar. Nah, itu termasuk, berarti guru tersebut adalah termasuk bagian 5 posisi kontrol penghukum. Kalau pembuat merasa bersalah itu, guru itu berceramah dia. Berceramah, lalu kita membuat anak itu betul-betul merasa bersalah sehingga dia betul-betul sedih. Contohnya seperti ini, kamu udah terlambat, nggak kasihan kamu lihat orang tua kamu di sana capek-capek dia. Jadi anak tersebut merasa bersalah. Jadi dia terasa disudutkan oleh masalahnya sendiri. Itulah yang dikatakan posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Kalau memang pernah saya jujur sih, saya termasuk juga pernah membuat merasa bersalah kepada si anak. Karena apa? Karena takut menghukum. Takut menghukum. Jadi kita buat anak itu mudah-mudahan dengan adanya sedih ini dia bisa berubah. Ternyata tetap tidak baik. Selanjutnya sebagai teman. Sebagai teman itu membuatkan alasan untuk muridnya. Baru pemantau itu menghitung dan mengukur kesalahan anak tersebut. Sedangkan sebagai seorang manajer mengajukan dalam bentuk beberapa pertanyaan-pertanyaan. Lalu di sini selanjutnya dalam bentuk pertanyaan. Contoh, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu merupakan pertanyaan dalam bentuk peran seorang guru dalam 5 posisi kontrol. Ini ada jawabannya, pernyataan. Oke. Selanjutnya ada yang dikatakan kamu tidak pernah benar melakukannya. Ada juga ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Oke. Selanjutnya apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang? Oke. Dan yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Jadi di sini nanti ada siapa yang mengatakan seperti ini. Jadi untuk mempercepatnya kita lanjutkannya lah ya. Lalu sekarang segitiga restitusi. Ini yang terakhir Bapak Ibu ya. Segitiga restitusi itu ada 3. Ada 3 bagian. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi kebutuhan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi ketiga segitiga restitusi inilah cara kita untuk mencari solusi pada anak didik kita yang mempunyai masalah. Nah, dengan cara bagaimana? Dengan cara kita perankan diri kita itu dengan posisi kontrol sebagai seorang manajer. Jadi dari seorang manajer ini kita pahamilah dengan adanya segitiga restitusi tadi. Lalu di sini di segitiga restitusi, guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi seakan-akan itu kita mendukung, ecek-eceknya, seakan-akan kita mendukung. Misalnya anak terlambat, kita panggil. Nah, seakan-akan kita mendukung, bahkan kita juga pernah terlibat. Kita tidak langsung mengejek anak atau mengatakan itu salah yang kamu buat, tidak boleh seperti itu. Makanya guru berkata kepada anak kita berkata seperti ini, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Karena apa? Karena tidak ada manusia yang sempurna. Jadi ada itulah yang dikatakan menstabilkan identitas. Itulah yang dikatakan menstabilkan identitas tadi. Yaitu kita membuat anak itu jangan merasa ketakutan, tapi dia merasa lebih nyaman mendengarkan pernyataan kita ataupun bahasa-bahasa kita kepada si anak. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, itu merupakan garis dasar segitiga restitusi. Lalu kita juga bisa mengatakan Bapak Ibu juga pernah salah kok. Misalkan seperti ini ada kasus di dalam kelas lagi ujian kan. Terus ada temannya mencontek sehingga si anak yang dicontek merasa risih dan dia marah. Nah, pada saat kita ingin memanggil ini kan merupakan kehilangan budaya positif. Karena apa? Pada saat ujian itu tidak dibenarkan siswa itu saling mencontek, kan gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi pada saat itu kita panggil anak. Jangan di depan umum juga, kita panggil di ruangan kita tanya apa permasalahannya. Setelah dia bercerita, setelah dia mencurahkan permasalahannya, baru kalau misalkannya posisi dia itu memang tidak boleh mencontek, kita beraja. Tindakan kamu itu sangat benar sekali. Ibu juga pernah seperti itu kok. Nah, seperti itu. Jadi anak individu itu merasa tenang, nyaman pada saat kita melakukan segitiga restitusi. Lalu ada juga kalimat yang harus kita ucapkan, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kita cari solusinya, ataupun kita membantu si anak dalam permasalahan tersebut. Selanjutnya lagi, kita buat siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Lalu kalimatnya ada juga kita ucapkan, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, jadi itulah solusi yang kita ungkapkan kepada si anak. Dan selanjutnya lagi,
Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic. Nah, apakah itu power, freedom, love, ataupun belonging, ataupun fun, ataupun survival. Maka ucapan guru itu ya, dengan mengucapkan kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Ataupun kita katakan kalau ibu di posisi kamu, mungkin ibu bisa melakukan hal yang lebih buruk. Itu dia. Ataupun guru berkata yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Nah, kita ada ajak anak tersebut komunikasi dalam permasalahan tersebut. Baru kalimat yang ketiga yang tidak boleh kita tinggalkan juga, apa yang penting bagi kamu kepada si anak. Dan kita ucapkan juga, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain ataupun sikap yang baru. Maka di segitiga restitusi ini kita betul-betul menjaga ataupun menstabilkan individu tersebut ataupun anak didik kita tersebut dalam suatu permasalahannya. Lalu yang terakhir, apakah kamu bisa melakukannya dengan lebih baik untuk hari esok ke esok lainnya? Nah, itulah dia dan nanti akan dijawab oleh si anak. Selanjutnya lagi di sini dikatakan juga, guru berkata, apa nilai yang ini dalam bentuk keyakinan kelas, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita. Nah, kita tanya kepada anak, karena kan kita sudah mempunyai segitiga keyakinan kelas tadi, maka keyakinan kelas itu kita untuk kembali kepada si anak untuk mengikutnya kembali. Baru nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Nah, kan kita ada membuat keyakinan kelas tadi. Nah, itulah kita ucapkan kepada anak tadi juga. Jadi anak bisa menjawab, ya Bu, saya ingat kita mempunyai kesepakatan tidak boleh recok ataupun tidak boleh makan. Anak akan mengingatkan kembali. Selanjutnya lagi yang terakhir, kamu ingin menjadi seorang yang seperti apa? Nah, nanti anak juga menjawabnya. Jadi kita menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi itu betul-betul yang luar biasa. Inilah peran kita sebagai posisi kontrol sebagai menjadi seorang manajer. Oke, memang ada bertanya? Jadi ada tiga yang Bapak dia segitiga restitusi tadi, yaitu apa saja. Yang pertama merupakan menstabilkan identitas. Jadi anak yang lagi berkecamuk hatinya, kita stabilkan dulu emosi dia dengan kalimat-kalimat yang kita ucapkan tadi. Selanjutnya baru kita validasi kebutuhan mereka itu apa, permasalahan mereka itu apa. Setelah kita validasi, baru kita kembalikan kepada keyakinan kelas tadi. Maka selesailah dan telah solusi si anak. Kalau ini saya membuatkannya dalam bentuk anak yang terlambat ujian yang baru saya buat minggu yang lalu. Lalu yang kedua, anak yang membuat satu keriuhan pada saat ujian berlangsung. Nah, itu tugas saya pada saat demonstrasi kontekstual. Oke, untuk segitiga restitusi, apakah Bapak Ibu ada yang ingin dipertanyakan? Sudah satu ya? Udah. Validasi tindakan itu bagaimana ya? Validasi tindakan itu inilah kita dengan cara mengucapkan, misalkannya itu kita kita verifikasikan masalahnya dengan kata-kata kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk. Nah, seperti inilah dia. Tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, itu dia. Seakan-akan kita membuat itu ke depannya itu ada permasalahan yang lebih parah lagi. Nah, tetapi ada ini masih lebih baik, itu tidak dilakukannya. Nah, misalkan seperti ini, bisa pada saat anak yang mencontek tadi marah, bisa jadi pada saat itu kamu nanti membalikkan meja, tapi syukurlah kamu tidak melakukannya. Itu dia. Pada saat mereka sudah kita cari tahu permasalahannya apa hingga dari titik-titik akhirnya apa yang akan dia buat, itu hanya dalam bentuk seperti mencari satu permasalahan yang tinggi gitu. Kalau tidak terjadi dibuatnya gitu. Menambah masalah dia. Iya, menambah masalah dia, tapi tidak terjadi pada diri dia. Hebat kamu, nggak sampai ke situ masalahnya, itu dia. Berarti membuka pandangan dia lah ya. Bisa, membuka pandangan dia. Jadi intinya itu perawala. Iya. Baru setelah ada validasi, kita kembalikan ke keyakinan kelas kita tadi. Ada nggak keyakinan kelas kita buat tadi? Nah, itulah dia. Kalau memang ada, kita balikkan lagi kepada dia. Nah, misalkan seperti anak terlambat. Menurut kamu terlambat itu enak nggak bagi kamu? Kan kembalikan. Mungkin kalau kamu terlambat lagi, mungkin kamu ini bisa cabut kelas, ini bisa berbuat cabut kelas, bisa kamu ke kantin aja main-main. Nah, seperti itu. Baru kita nanti di keyakinan kelas, kita bersepakatan dan kita kasih solusi kepada anak.
Anak-anak itu pasti menjawab alasan dia terlambat apa, mungkin malam lama tidur. Maka solusinya kita kasih mulai besok malamnya harus lebih cepat tidur, kurangi lagi bermain game. Ibu percaya kepada kamu, pasti kamu lebih datang tepat waktu sesuai dengan keyakinan kelas. Nanti anak tersebut akan belajar sendiri atas kesalahannya. Oke? Ada lagi Bapak Ibu? Contoh segitiga tadi. Gimana Kak? Itulah contoh dari segitiga. Iya, itulah contoh dari restitusinya. segitiga restitusi. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Dan saya ucapkan terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu semuanya. Kabar untuk hari ini? Oke, alhamdulillah semua kalian kondisinya masih dalam keadaan baik. Satu orang siswa kita tidak hadir ya, teman kita ya Ayu ya. Kondisinya sakit, mudah-mudahan dia diberikan kesehatan dan bisa dapat aktivitas sebagaimana biasanya. Amin. Bella dan ibu semuanya, di sini ibu akan membuat suatu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu merupakan bagian dari satu peraturan yang ada di kelas kita ini. Jadi, keyakinan kelas itu akan kalian buat untuk kalian, oleh kalian dan juga untuk kalian. Jadi ini keyakinan kelas ini adalah untuk memperkuat kalian ataupun untuk memperkuat anak-anak ibu yang ada di kelas 3 dalam peraturan-peraturan kelas yang ada di kelas 3. Oke, keyakinan kelas di sini hampir sama dengan kesepakatan kelas yang pernah kita buat di awal ajaran kita masuk di kelas 10 ini. Jadi, keyakinan kelas ini kita menggunakan bahasa yang positif, tidak lagi menggunakan bahasa negatif. Apa itu bahasa negatif? Tidak menggunakan bahasa tidak ataupun tidak boleh, jangan. Nah, jadi kita gunakan bahasa positif. Contoh, kita ambil sebuah contoh. Kalau kita selama ini membuat sampah ada di depan kita, selalu kita katakan keyakinan kelas kita itu adalah dilarang membuang sampah. Maka kalimat positif yang akan kita ubah itu adalah jagalah kebersihan kelas. Kalau sudah ada kata-kata jagalah kebersihan kelas, artinya semua warga kelas 3 harus menjaga kebersihan. Jangan membuang sampah, itulah kalimat objeknya ataupun aktivitas objeknya. Konon untuk keyakinan kelas dalam bentuk kalimat positif, jagalah kebersihan. Ataupun di dalam keyakinan kelas ini juga kita dalam bentuk sifatnya saling menghargai. Menghargai siapa? Menghargai antara teman dengan temannya, teman dengan gurunya. Contoh juga, jangan kalian buat nanti keyakinan kelasnya kalian buat kata-katanya dilarang bermain HP. Tetapi kalimat positifnya adalah menggunakan HP atas izin guru. Kenapa? Karena kalian semua kan di kelas ini adalah siswa SMA. Terkadang belajar itu menggunakan informasi IT. Contohnya mencari informasi atau menggali jawaban-jawaban tersebut dengan menggunakan handphone melalui browsing. Itu kan yang terjadi kan? Oke, sudah jelas? Oke, jadi ibu nanti akan membagikan kertas. Kertas tersebut kalian isi semua keyakinan kelas dari kalian. Apa keyakinan kelas yang cocok bagi yang kalian rasa cocok untuk kalian, dan kembali nanti kepada kalian. Oke, jadi nanti keyakinan kelas itu dibagi satu persatu, isi semuanya, dan nanti setelah diisi semuanya sisa menempel nanti yang ada kertas hitam di papan tulis. Bisa? Oke, kan. Ayo semuanya tempelkan keyakinan kelasnya. Ini lambat.
oleh kalian dan untuk kembali kepada kalian. Jadi keyakinan kelas itu kan tidak mungkin semuanya ibu ambil 36 keyakinan kelas. Kita ambil maksimal berapa? 5 ya. Kita ambil 5 keyakinan kelas, akan ibu evaluasi keyakinan kelas siapa yang akan kita sepakati untuk kesamaan di dalam kelas 10 ini. Oke. Di sini ada keyakinan kelas. Ya, bagus. Ya, mendukung pendapat teman. Dan siapa ini? Ambil. Iya, bagus, ibu ambil. Dilarang berang. Kalau dilarang nggak bisa. Oke, jagalah kebersihan kelas. Saya ambil. Yang tinggal buku ini aja. Ya, ibu lihat dulu mana yang cocok. Jagalah mendukung pendapat teman. Saling menghormati sesama teman. Berkata yang sopan. Menggunakan handphone atas izin guru. Juara kelasku 2 bang jepit nilai ketertiban. Oke, satu lagi ini saya ambil. Oke, sudah dapat 5 keyakinan kelas. Yang pertama keyakinan kelas itu adalah menggunakan handphone atas izin guru dan studi. Dan siapa nih? Chelsea. Yang kedua, berkata dengan baik dan sopan terhadap guru. Berarti itu termasuk menghargai orang lain ya. Artinya berkata yang sopan. Ini siapa? Berkata yang sopan, dia punya Hafiz. Oh iya, ada Hafiz namanya. Saling menghormati sesama teman. Hafiz sama juga ini. Siapa yang banyak ya? Sama teman ya. Jagalah kebersihan kelas. Ya, tapi yang di bawahnya tidak saya masukkan karena itu termasuk kalimat negasi. Ya, dilarang. Tidak boleh menggunakan kata-kata dilarang. Oke, mendukung pendapat teman. Punya siapa mendukung pendapat teman? Iya, punya Abi. Ya, oke, masukkan. Setelah kita sortir atau kita ambil 5 kesepakatan kelas yang kita inginkan, maka ini yang 5 ini inilah yang akan kita ikuti aturan ataupun peraturan yang ada di dalam kelas 10. Jadi kelimanya ini nanti wajib kita indahkan, misalkannya nanti kita buat dalam bentuk poster di kelas 10 ya. Jadi semua yang saya bacakan tadi inilah yang merupakan bagian tadi 5 saja yang merupakan bagian dari kesepakatan dengan kelas 10. Baiklah, terima kasih kepada anak ibu semuanya. Artinya kita sudah mempunyai keyakinan kelas di kelas 10. Itulah yang akan kita ingat dan kita jaga. Sama keyakinan kelas keduanya seperti peraturan kelas yang ada di kelas 10. Oke, sudah paham semuanya? Oke, dan saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.